Hai Sobat Pesona, yang semakin selalu mempesona, kali ini diriku akan bawakan alur cerita sebuah film berjudul Shockwave 2, yang dirilis tahun 2021. Yang disutradarai oleh Herman Yu serta dibintangi oleh Andy Lau, Sun Lau, dan si cantik Nini. Menceritakan tentang seorang penjinak bom yang merasa kecewa berat pada pihak kepolisian dan berlanjut menjadi seseorang yang anti polisi. Penasaran kan? Yuk kita simak. Sebagai awal cerita, film menyuguhkan sebuah adegan menegangkan yang menunjukkan seorang wanita muda di mana kedua tangannya dipaksa untuk memegang granat oleh seorang perampok jam tangan. Seorang wanita muda itu adalah karyawan pada sebuah toko jam tangan di sana. Nampak terlihat, seorang wanita muda itu sangat ketakutan sembari meneriakkan permintaan tolong. Di saat bersamaan, terlihat di luar toko para petugas penjinak bom bersiap siaga akan menyudahi insiden menegangkan ini. Seorang bapak penjinak bom dengan berseragam pelindung lengkap memasuki toko itu. Dia kemudian berjalan mendekati dan berusaha menenangkan wanita muda itu. Saat bom dalam genggaman wanita muda itu akan diambil, wanita muda itu spontan menjerit ketakutan. Segera petugas penjinak bom itu berupaya menenangkan wanita muda itu, dan dengan perlahan bom tadi berhasil dibawa keluar toko dan dapat diledakkan dengan aman. Oke. Pergantian adegan diperlihatkan pada layar, nampak terlihat pada suatu area perkotaan para petugas keamanan sedang memandu orang-orang keluar dari gedung untuk segera menuju ke tempat yang aman. Diketahui, seorang oknum telah melempar benda korosif berbahaya pada satu gedung di sana. Di layar terlihat para petugas keamanan sedang menuju tempat keberadaan benda korosif tersebut. Tidak lama berselang, Fung dan Tung tiba pada area pertokoan yang terdapat satu gedung yang dilempari cairan korosif mematikan. Diketahui, mereka dihubungi untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan di sana. Permasalahan yang harus Fung dan Tung selesaikan yaitu membebaskan dua orang suami istri yang disandera oleh seorang kriminal pelempar cairan korosif di gedung itu. Kedua korban sandera itu diikat di kamar mereka dengan dipasangi bom di dekatnya. Adegan menampilkan di mana Fung dan Tung memasuki ruang TKP, terlihat mereka mendekati korban dan berupaya menenangkan mereka. Nampak terlihat, mereka mengamati secara seksama jaringan bom yang terpasang di sana. Sangat terlihat, semua orang di area itu nampak gelisah dan cemas. Tidak lama, mereka berhasil membebaskan kedua sandera di sana dan juga berhasil melumpuhkan bom di area itu. Semua orang di sana berikut Fung dan Tung merasa lega. Lalu, Tung berjalan melangkah pergi lebih dulu meninggalkan ruang TKP itu, sementara Fung masih berada di sana hendak melaksanakan perapihan TKP. 呢個四分真未咗。明白。你俾個字。正心正義嚟。Di saat itu, Fung melihat seekor kucing berada di dalam sebuah oven. Segera Fung membuka pintu oven dan segera kucing keluar dari oven itu. Seketika saja, sebuah alat pemicu bom terlihat aktif terpasang di area oven tempat kucing terkurung. Dengan cepat, bom yang terpasang di ruang TKP itu meledak dan membuat Fung jatuh terlempar pingsan serta salah satu kakinya patah. Adegan menampilkan di mana Fung terlihat sedang berada pada satu kamar di rumah sakit. Fung ditemani oleh istri dan Tung di sana. Terlihat, Fung sangat tegar serta ceria. Fung berkata bahwa kehilangan satu kaki tidak membuat dia berhenti menjadi petugas penjinak bom. Layar melanjutkan adegan di mana Fung dibantu istrinya sedang memasang kaki buatan pada dirinya. Ditampilkan, Fung melakukan latihan adaptasi menggunakan kaki barunya. Ditampilkan pula, dia melakukan serangkaian latihan fisik sampai akhirnya Fung sanggup beraktivitas kembali menggunakan satu kaki barunya. Lalu kemudian, layar menampilkan situasi adegan yang telah menginjak 5 tahun. Kemudian, nampak terlihat, Fung yang memakai masker di wajahnya sedang berdiri menaiki eskalator sembari satu tangannya menjinjing sebuah tas besar. Begitu sampai di lantai tujuan,
ia kemudian melangkah menuju sebuah ruang loker dan memasukkan tas yang ia bawa pada salah satu loker di sana. Tidak berselang lama, seorang pria muda berkacamata terlihat menuju tempat keberadaan lemari loker di sana. Lantas, ia terlihat berhasil membuka sebuah loker tempat di mana Fung menyimpan tas miliknya. Lalu, pria muda berkacamata tersebut membawa tas yang disimpan Fung pada loker itu. Selanjutnya, layar berganti adegan di mana seorang pria muda berkacamata tadi, dengan mengenakan jubah wisuda berjalan memasuki sebuah gedung. Nampak terlihat, ia berjalan santai memasuki sebuah lift. Ditunjukkan pada layar ia menekan tombol lantai 40 yang menuju sebuah lantai biro pendidikan. Di saat lift berjalan, diperlihatkan seorang pria muda berkacamata itu memegang sebuah benda di tangannya. Nampak terlihat, ia keluar dari lift dan berjalan santai memasuki ruang resepsionis biro pendidikan di sana. Kemudian, seorang resepsionis berucap adakah yang bisa dibantu. Seorang pria muda berkacamata itu hanya diam dan berjalan mendekat menuju meja resepsionis di ruang itu. Pada titik tertentu, seorang pria muda berkacamata itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu dan kemudian ia terlihat menekan tombol pada suatu benda di tangannya, lalu dengan sekejap bom meledak pada ruangan itu. Selanjutnya, terlihat seorang wanita berseragam militer berwarna hijau berjalan menuju suatu tempat. Nampak pada layar, seorang wanita berseragam militer hijau tadi sedang duduk menghadap pimpinannya. Nampak terlihat, ia sedang menyampaikan kejadian yang baru saja terjadi yaitu meledaknya bom bunuh diri di sebuah ruang biro pendidikan di satu tempat di sana. Seorang wanita itu menuturkan bahwa pelaku bom bunuh diri adalah seorang teroris bernama Cheng Chi-min merupakan seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Diceritakan, bahwa 6 bulan yang lalu, kekasih dari teroris itu telah ditemukan tewas jatuh dari lantai gedung biro pendidikan pada satu tempat di sana. Dari bukti yang ditemukan, bahwa terdapat kelompok ekstremis bernama Vendetta yang mengarahkan seorang pria muda berkacamata itu untuk melakukan bom bunuh diri di satu gedung di sana. Disebutkan dari percakapan mereka, seorang pimpinan itu meminta seorang wanita berseragam militer hijau itu untuk menemukan 2 orang dalang pada aksi peneroran pada kota di sana. Seorang pimpinan itu juga berucap kegiatan pelacakan untuk teroris bernama Ma Saikuan dan Davi tersebut masih bersifat rahasia. Terlihat layar kembali berganti adegan di mana Fung memberhentikan mobil yang dikendarainya pada satu tempat di area kota. Selanjutnya Fung berjalan menuju sebuah kafe, terlihat ia nampak duduk pada sebuah meja yang menghadap langsung pada jendela. Sehingga, ia bisa mengamati dengan jelas keadaan di luar kafe serta posisi mobilnya yang ia parkirkan tadi di sana. Diperlihatkan Fung sedang memperhatikan obat saraf di tangannya, lalu kemudian ia mengambil beberapa butir obat dan kemudian meminumnya dengan kopi yang ia pesan pada kafe itu. Nampak seorang nenek memperhatikannya, seorang nenek itu lalu berucap pada Fung bahwa Fung seharusnya meminum obat dengan air. Namun, Fung hanya mendengarkan saja dengan memandang rasa tidak suka dengan ucapan seorang nenek itu. Tiba-tiba, terlihat oleh Fung seorang pemuda yang berdiri dekat pada mobilnya. Seketika, Fung melihat beberapa foto pemuda tersebut pada handphonenya dan sepertinya pemuda itu ialah seseorang yang sedang ditunggu oleh Fung. Tidak berselang lama, Fung menekan remote pembuka kunci bagasi mobilnya. Nampak bagasi mobilnya terbuka dan dengan segera pemuda tadi menuju bagasi dan melihat isi bagasi ternyata terdapat sebuah tas yang di dalamnya tersimpan seonggok rakitan bom. Setelah memastikan kebenaran isi dalam tas di bagasi itu, lantas pemuda itu langsung menuju kursi kemudi mobil dan hendak mengendarainya. Tanpa melihat keadaan jalanan pada arah belakang, seketika mobil pemuda itu tertabrak mobil pengemudi lain dari arah belakang. Terlihat bagasi mobil Fung terbuka dengan sendirinya. Melihat para pemilik mobil yang terlibat insiden tabrakan saling berargumen, lantas Fung secara diam-diam mengambil tas berisi rakitan bom di bagasi mobilnya dan dengan segera ia melangkah pergi. Adegan selanjutnya, nampak ditunjukkan hari berganti menjadi malam. Diperlihatkan pada layar, nampak keramaian pengunjung acara peresmian hotel terjadi di sebuah hotel di sana. Terlihat, Fung dengan pakaian rapi dan berdasi kupu-kupu, melangkah mendorong meja pidato menuju tengah panggung di sana. Setelah itu, Fung yang berpura-pura menjadi seorang pelayan hotel melangkah masuk menuju gedung hotel. Selanjutnya, Fung berdiri di depan lift. Bersamaan dengan itu,
Muncul petugas keamanan hotel yang memperhatikan Fung melangkah mendekat menuju posisi Fung berdiri. Sesaat pintu lift akan menutup, dengan segera tangan seorang petugas keamanan itu menghentikan pintu lift. Lalu kemudian, petugas keamanan itu bertanya pada Fung. Ia bertanya apakah Anda orang baru di sini. Lalu Fung menjawab ya, betul. Petugas keamanan itu nampak tidak percaya. Sesaat ia hendak menghubungi pihak admin hotel, Fung yang sedang berpura-pura menjadi seorang pelayan hotel itu bergerak cepat untuk melumpuhkan petugas keamanan hotel tersebut. Secara bersamaan, petugas pusat kendali keamanan hotel melihat dari layar CCTV adanya perkelahian di satu lift hotel itu. Segera mereka menekan kontrol stop pada lift tersebut. Nampak terlihat, Fung dan petugas keamanan hotel berusaha saling melumpuhkan. Dengan tenaga yang dimiliki, Fung berhasil melumpuhkan petugas keamanan itu. Dengan segera ia merusak kamera CCTV di sana, kemudian berhasil kabur melewati lubang kotak pada atap lift itu. Lalu ia bergerak berpindah dan berhasil keluar pada lift lain. Tidak lama, petugas keamanan berhasil memergoki Fung. Pada satu titik, terjadi perkelahian antara Fung dengan petugas keamanan. Dan lagi, Fung berhasil menumbangkan petugas keamanan itu. Setelah itu, layar memulai adegan yang mana acara peresmian hotel sedang dimulai, lantas Fung bergegas berlari menuju balkon di sana. Nampak terlihat, seorang pemandu acara telah mempersilakan ke atas panggung seorang pengusaha real estate untuk meresmikan hotel di sana. Sementara itu, petugas keamanan hotel terlihat menuju balkon. Mengetahui itu, Fung segera melompat ke kolam renang hotel di sana. Di saat bersamaan, seorang pengusaha real estate itu menekan tombol pada meja pidato. Seketika saja, dilanjutkan dengan ledakan bom luar biasa merusak bangunan hotel, dan dipastikan semua orang yang hadir tewas di tempat. Diikuti dengan hancurnya dinding kolam tempat di mana Fung mengamankan diri. Fung terlempar keluar kolam dan membuat kaki palsunya lepas terlempar menjauhi tubuhnya. Nampak Fung tidak sadarkan diri. Setelah itu, terlihat para polisi dengan petugas penjinak bom mengevakuasi para korban serta memastikan area TKP dalam keadaan aman. Lalu, terlihat seorang polisi mendatangi atasannya dan menuturkan bahwa terdapat korban berpakaian pelayan hotel. Namun pihak hotel tidak mengenali korban itu. Lalu, Tung dan mantan istri Fung mendatangi korban itu. Dan mereka seketika langsung mengenali bahwa korban yang berpakaian pelayan hotel itu adalah teman mereka. Lalu kemudian, Fung dibawa ke rumah sakit milik pemerintah. Nampak kamar tempat Fung dirawat, dijaga oleh beberapa petugas polisi. Selanjutnya, layar menayangkan adegan di mana pihak polisi, petugas penjinak bom, tim pencari fakta melaksanakan meeting di satu ruang rapat. Nampak terlihat, Tung memaparkan metode bagaimana bom bisa meledak, serta jenis bom yang meledak pada satu hotel di sana. Tidak lama, seorang polisi menuturkan bahwa Fung menjadi pelaku pemboman hotel itu. Karena data yang dibawa menunjukkan Fung terlihat mendorong meja pidato ke tengah panggung. Serta Fung melakukan aksi perkelahian dengan petugas keamanan hotel. Saat itu juga, Tung menyampaikan jangan terlalu cepat menyimpulkan Fung sebagai pelaku utama kejadian mengerikan tersebut. Pada sisi lain, terlihat Pon Si Fung telah kembali siuman dari keadaan komanya. Segera kemudian, pihak medis menyampaikan bahwa Fung telah siuman kepada polisi di tempat rapat itu. Selanjutnya, layar berganti adegan, di mana seorang kepala inspektur polisi, Li Yusing, yang menjadi pilihan untuk menangani kasus Fung itu menemui Fung yang baru saja siuman pada satu rumah sakit di sana. Di saat itu, Kepala Inspektur Li mengawali pembicaraan dengan sedikit berbasa-basi. Dilanjutkan, Kepala Inspektur Li menyampaikan langsung pada Fung bahwa Fung sebagai otak pelaku pengeboman di satu hotel di sana. Lalu kembali Kepala Inspektur Li mengajukan pertanyaan pada Fung, apa yang telah kau lakukan di hotel itu? Apakah kau memiliki rekan kerja? Nampak terlihat, Fung tidak merespon baik pertanyaan-pertanyaan dari Kepala Inspektur Li. Terlihat, Fung menampilkan ekspresi wajah kebingungan. Saat itu, Fung hanya menuturkan bahwa ia tidak ingat apa-apa, ia pun bertutur bahwa ia tidak ingat dengan namanya sendiri.
而家唔係時標嚟講，你喺香島酒店。Dengan sangat emosi, Kepala Inspektur Lee memperlihatkan pada Fung foto data pasca insiden mematikan pada hotel itu. Sekali lagi Fung tidak mengakui bahwa ia sebagai pelakunya. Dengan sikap spontan, Kepala Inspektur Lee memaksa Fung untuk mengakui kejahatan yang telah ia perbuat. Terlihat, Kepala Inspektur Lee mulai menurunkan emosinya dan menghentikan penyelidikan saat itu. Selanjutnya, layar membuka adegan baru di mana seorang petugas medis telah selesai melakukan scanning kepala dari seorang Fung. Bersamaan dengan itu, seorang dokter menyampaikan pada Kepala Inspektur Lee bahwa Fung telah mengalami geger otak dan pemeriksaan ini adalah hasil dari scanning kepala yang telah dilakukan. Disampaikan oleh dokter itu Fung tidak mampu lagi ingat tentang kenapa dirinya berada di tempat dia sekarang. Serta tidak mampu mengingat namanya sendiri. Mengenai geger otak yang dialami Fung ini, bisa saja sembuh bahkan tidak bisa sembuh sama sekali, ucap dari seorang dokter itu. Memasuki adegan berikutnya, nampak terlihat seorang pria berambut putih keluar dari sebuah mobil. Ia tampak disambut hangat serta dihormati oleh banyak orang yang berada di hadapannya. Kemudian, pria berambut putih tersebut mengangkat satu tangannya lantas ia mengucapkan kalimat kesetiaan di hadapan pengikut-pengikutnya. Tempatkan anak buahmu di kondisi paling berbahaya maka mereka akan selamat. Biarkan mereka dalam kesulitan maka mereka akan terlahir kembali. Setelah itu, ia menyampaikan pada pengikut-pengikutnya bersiap-siaplah bahwa hari kebangkitan akan segera dilaksanakan. Salat! Ia juga berkata bagaimana kabar si Blizzard. Ia masih di rumah sakit tutur dari anak buahnya. Lalu pria berambut putih menuturkan bahwa hari kebangkitan mustahil terlaksana tanpa kehadiran Blizzard. Selanjutnya, layar memunculkan adegan di mana Fung terbangun secara tiba-tiba setelah dirinya melihat pergerakan gambar random dalam ingatannya. Bersamaan dengan itu, beberapa tim medis mendatangi ruang rawat Fung. Mereka mengatakan akan dilakukan scanning MRI pada seorang Fung. Nampak terlihat, suster mendorong kursi roda yang diduduki Fung menuju ke ruang MRI dengan penjagaan oleh beberapa polisi di sana. Setelah sampai di ruang MRI, tim medis di sana meminta polisi untuk melepaskan borgol yang mengikat kedua tangan Fung. Seketika itu, Fung melancarkan aksinya dengan melumpuhkan polisi-polisi di sana dan ia berhasil mengambil sebuah pistol yang ia gunakan sebagai tameng untuk kabur dari ruang MRI itu. Bersamaan dengan itu, sekelompok teroris yang hendak menjemput Fung berhasil masuk rumah sakit. Mereka menembak setiap polisi atau siapapun yang berusaha menghadang mereka. Tidak berselang lama, Ketua Inspektur Lee beserta polisi tiba cepat di sana. Terlihat Fung yang diketahui telah berangsur pulih ingatannya, bersikeras untuk kabur dari rumah sakit itu. Fung nampak terlihat terlatih dalam meloloskan diri dari kejaran para polisi di sana. Terjadi baku hantam dan saling menembak antara para polisi dengan teroris di sana. Banyak polisi yang tewas begitu sebaliknya. Sekejap saja, rumah sakit berubah menjadi arena pertarungan mengerikan dan ketenangan berubah menjadi suasana kacau. Di satu titik, Fung berhasil keluar dari rumah sakit dengan melompat melalui jendela ruang tubuh buatan dan pergi melewati penjagaan polisi, dengan menaiki sebuah mobil pengunjung yang berhasil ia bajak. Selanjutnya, layar menayangkan adegan di mana Fung terlihat berusaha untuk tidak dikenali orang lain. Ia terlihat sedang membeli handphone bekas serta kartu SIM untuk ia gunakan. Setelah itu, pada satu rumah makan ia memasukkan kartu SIM pada handphone yang ia beli tadi. Kemudian, ia memasukkan nomor handphone yang berhasil ia ingat. Namun orang yang ia hubungi tidak menjawab panggilannya. Kemudian, Fung pergi meninggalkan rumah makan itu. Setelah itu, adegan berganti di mana seorang petugas penyelidik berlari terburu-buru. Segera ia menyampaikan pada wanita militer cantik bahwa Fung tertangkap kamera memasuki sebuah warnet. Kemudian, ia bergegas pergi ke sana. Terlihat di layar Fung sedang berada di depan komputer di sebuah warnet. Saat itu, Fung sedang memakai internet dan terlihat membuka sebuah laman media sosial Fesinweb. Diperlihatkan Fung berhasil mengingat nama dengan kata kunci pada akun Fesinwebnya. Pada akun Fesinweb pribadinya, Fung dapat mengetahui informasi mengenai dirinya kembali, melalui foto dan info berita yang ia unggah pada akun pribadinya itu.
Nampak terlihat Fung memotret foto temannya yaitu Tung dengan handphone yang ia miliki. Selanjutnya, polisi yang mengetahui keberadaan Fung menghentikan mobilnya di depan warnet. Terlihat saat itu Fung juga hendak melangkah pergi keluar dari warnet. Satu momen cantik Fung berpapasan dengan para polisi, Fung segera berlari menjauh. Serupa dengan sebelumnya, para polisi kali ini tidak akan membiarkan Fung lolos. Keluar dari warnet, pengejaran Fung dilanjutkan melewati gang-gang sempit, masuk dalam rumah susun, hingga melompat menuju atap-atap rumah, kemudian atap-atap truk. Nampak sekali, Fung begitu gesit dalam meloloskan diri. Kemudian, Fung berlari memasuki pasar diikuti oleh polisi. Saat itu, Fung berusaha untuk mengelabui polisi dan pada satu titik, kontak fisik antara Fung dan polisi sempat terjadi. Fung kembali menghindar dan memasuki sebuah minimarket. Terlihat ia mengambil benda-benda yang akan ia jadikan pengusir para polisi dan itu berhasil.